Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansi Putra. Saya dari kelas A English Education Department angkatan 21. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya modifikasi. Nah, modul ajar yang saya buat ini terdiri dari 3 jenis kegiatan, diantaranya sebagai berikut. Kegiatan pertama, kegiatan pembuka. Yang pertama, mengucapkan salam dan mengajak murid-murid untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Terus yang ketiga, guru menanyakan kesiapan murid mengenai pengerjaan tugas kegiatan pembelajaran yang lalu, misal diberikan tugas. Nah, di situ guru menanyakan apakah murid mengerjakan tugas yang lalu. Terus yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dipaparkan dalam kelas. Terus yang kelima, meminta murid mereview pembelajaran sebelumnya dan mengklasifikasinya. Misal di sini yang kelima itu siswa diminta untuk mereview kembali pembelajaran sebelumnya jika ada. Oke, yang seterusnya, model pembelajaran, capaian pembelajaran. Bagian A, murid mampu menghargai dan menjelaskan wilayah negara Republik Indonesia, klasifikasi daerah. Nah, siswa diminta untuk mengklasifikasikan wilayah Republik Indonesia atau menjelaskan apa saja wilayah yang ada di Indonesia. Yang ke bagian B, murid menjelaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Terus yang bagian C, murid berkomunikasi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai tingkatnya. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran ini yang pertama, murid mampu memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia di daerahnya. Nah, yang kedua, yang bagian B, murid mau menjelaskan bentuk Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan yang bagian C, murid berkomunikasi. Seterusnya, pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna ini ada beberapa poin. Yang bagian A, murid memahami wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristiknya, langkah pembelajaran. Di pertanyaan apa batas wilayah Indonesia yang kalian ketahui. Nah, di kegiatan pertama ini, siswa diminta untuk menjelaskan apa batas-batas atau memaparkan batas-batas wilayah Indonesia yang ia ketahui. Terus ada poin-poin yang tercantum dalamnya. Pertama itu mengucapkan. Kegiatan inti ada 3 poin. Pertama, murid diberikan bekal informasi oleh guru mengenai pengertian wilayah negara Indonesia yang meliputi batas wilayah penetapan wilayah Indonesia. Yang kedua, guru
meminta murid membayangkan bagaimanakah bagaimana kalau tinggal di wilayah perbatasan. Terus yang ketiga, guru membentuk kelompok dengan anggota 4 orang murid dan mempersilahkan kelompok mencari informasi mengenai wilayah wilayah Indonesia. Kegiatan inti yang kedua yaitu yang bagian informasi mengenai pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia yang dekat dengan wilayah lain. Berikut pembahasan wilayah Indonesia di masa lalu. Terus bagian C, penetapan wilayah Indonesia. Terus bagian D, batas-batas wilayah Indonesia, daerah terpencil dan pulau terluar. Terus kegiatan inti yang ketiga yaitu ada 6 poin. Yang pertama, dengan bantuan lembar kerja guru membimbing murid merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Yang kedua, guru mendampingi dan mengawasi murid dalam mencari informasi dan menilai sikap keterampilan murid secara tatap muka. Terus yang ketiga, murid secara berkelompok diberikan waktu oleh guru untuk membuat pelaporan tentang materi yang sudah diberikan yang dihubungkan dengan materi memahami wilayah negara Indonesia. Terus yang keempat, murid secara berkelompok dan bergantian mengemukakan pendapat solusi dengan santuan tangan hasil telaah tentang video rumah di dua negara dalam satu atap yang dihubungkan dengan materi memahami wilayah negara Indonesia. Terus yang kelima, murid menyusun laporan sementara hasil pengamatan dengan pemecahan masalah mengenai rumusan pembatasan dan negara. Yang keenam, murid melakukan presentasi untuk mengemukakan hasil investigasi. Terus kegiatan yang kedua, adapun kegiatan inti, guru menjelaskan mengenai makna persatuan dan kesatuan. Terus kedua, guru menunjukkan video mengenai karakteristik wilayah Indonesia melalui link YouTube. Terus yang ketiga, guru meminta murid membentuk kelompok masing-masing dari 5 murid. Terus yang keempat, guru meminta setiap kelompok menelaah video yang sudah ditampilkan. Terus yang kelima, guru meminta setiap kelompok mengidentifikasi dan menandai karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Terus yang keenam, guru meminta setiap kelompok bergiliran mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Terus yang ketujuh, guru mengepresentasikan kerja masing-masing kelompok. Yang kedelapan, guru membuat penilaian terhadap siswa. Terus kegiatan yang ketiga, adapun kegiatan yang kedua itu ada 6 poin. Yang pertama itu guru menunjukkan pemetaan pikiran terkait Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang kedua, guru meminta murid menjelaskan ciri-ciri negara kesatuan dan mendiskusikannya. Guru
Yang ketiga, guru meminta murid menjelaskan bahasa Indonesia pembahasan Indonesia menjadi negara kesatuan oleh para pendiri bangsa dan mendiskusikannya. Terus yang keempat, guru meminta murid menjelaskan peristiwa dan suasana kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia dan mendiskusikannya. Terus yang kelima, murid merangkum dan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara kesatuan, termasuk didiskusikan soal negara kesatuan dan negara serikat. Terus yang keenam, guru membuat penilaian siswa. Terus kegiatan penutup ada 4 poin. Yang pertama, guru meminta tanggapan siswa atas pelajaran hari itu yang didapatkannya, atau apa manfaat baginya yang didapatkannya. Terus yang kedua, guru meminta siswa mempelajari di rumah bab Indonesia sebagai negara kesatuan untuk mempelajari lebih lanjut. Terus yang ketiga, guru mengevaluasi diri atas efektivitas pembelajaran. Terus yang keempat, murid dan guru bersama-sama menutup kegiatan belajar dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun asesmen, jenis asesmen ada 3. Yang pertama, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran pilihan ganda. Asesmen yang kedua, asesmen formatif selama pembelajaran. Terus yang ketiga, asesmen sumatif akhir pembelajaran pilihan ganda atau esai. Terus bentuknya itu pilihan ganda, observasi dan pernyataan, observasi and question, presentasi dan diskusi, presentasi and diskusi dan pilihan ganda yang esai. Terus sikap formatif pembelajaran Pancasila, observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan lain-lain. Performa, observasi dan jurnal tertulis, esai, pilihan ganda, jawaban singkat, benar dan salah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.